dibayar pakai Indomie. Uh. Hai internet, gue Torbi, mahasiswa online. Selamat datang di Torbi Present. Kali ini gue bakal ngejawab pertanyaan dari narator gue, narator bayaran, seputar sejarah perkembangan landasan implementasi serta dampak otonomi daerah di Indonesia. Jadi, So, gue Alvin, narator dari Torbi Prison yang cuma dibayar pakai Indomie. Baiklah, untuk pertanyaan pertama. Selain otonomi daerah, sistem lainnya adalah desentralisasi. Visi dari otonomi daerah tersebut adalah sebagai kerangka penyelenggara pemerintah mempunyai visi yang dirumuskan dalam 3 ruang, yaitu pertama, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Untuk visi politik, mengingat otonomi daerah membuat dari kebijakan desentralisasi dan demokrasi, karenanya visi otonomi daerah di bidang politik harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokrasi. Selanjutnya, visi otonomi daerah di bidang ekonomi. Divisi ini mengandung makna bahwa otonomi di satu pihak harus menjamin lancarnya kebijakan ekonomi nasional di daerah. Di pihak lain, mendorong terbukanya peluang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Untuk visi ketiga, pada saat yang bersamaan, visi otonomi daerah di bidang sosial dan budaya adalah memelihara dan mengembangkan nilai tradisi, karya seni, karya cipta, bahasa, dan sastra lokal yang dipandang kondusif dalam mendorong masyarakat untuk merespon positif dinamika kehidupan di sekitarnya dan kehidupan global. Karenanya, aspek sosial dan budaya harus diletakkan secara tepat dan terarah agar kehidupan sosial tetap terjaga secara utuh serta budaya dapat tetap eksis dan memiliki daya keberlanjutan. Terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan pertama. Lanjut ke pertanyaan kedua. Kenapa pemerintah memilih untuk menggunakan sistem tersebut dan apa tujuan dari masing-masing sistem? Untuk jawaban nomor 2 ini, yaitu salah satu faktor yang menyebabkan pemerintah Indonesia menggunakan sistem ini adalah jumlah penduduk yang banyak, keberagaman bangsa Indonesia, wilayah yang luas dengan pulau-pulau, dasar negara dan konstitusi yang menghendaki negara demokratis, serta efisiensi penyelenggaraan pemerintah. Prinsip otonomi daerah. Tujuan dari otonomi daerah adalah 1. Pendidikan politik, 2. Pendidikan stabilitas politik, 3. Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintah di daerah, membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan masyarakatnya. Pemerintah daerah akan lebih banyak mengetahui berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya. Tujuan dari desentralisasi dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, pemerintah daerah memiliki wewenang membangun dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki daerahnya masing-masing. Kedua, daerah mampu bersaing untuk membuktikan kemampuan setiap daerah mandiri untuk menjadi daerah yang lebih baik tanpa menghilangkan keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerahnya. Ketiga, daerah juga harus mampu menjamin hubungannya yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya menjaga keutuhan wilayah NKRI demi mencapai tujuan negara. Sentralisasi merupakan kebalikan dari sistem desentralisasi, yang sistem pemerintahnya yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Sentralisasi merupakan sebuah penyerahan kekuasaan dan wewenang pemerintahan secara penuh kepada pemerintah pusat.
Tujuan dari sentralisasi dapat dijabarkan juga sebagai berikut. Pertama, mempermudah penerapan kebijakan umum dan pelaksanaannya di setiap daerah. Yang kedua, mengendalikan suatu daerah agar tidak terlalu mandiri dan berpotensi memik konflik kepentingan atau bahkan memisahkan diri. Selanjutnya, memudahkan dan mempercepat proses pengambilan keputusan yang secara tidak langsung menunjukkan kepemimpinan yang kuat. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa prinsip dasar dari sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur wilayah di Indonesia? Jawabannya, prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah adalah seluas-luasnya. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah akan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri. Berikut pemerintahannya, kecuali jika terdapat wewenang yang menurut peraturan perundang-undangan memang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Prinsip otonomi nyata. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah diberi kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan atas tugas wewenang dan kewajiban yang secara nyata sudah ada serta mempunyai potensi untuk dapat terus tumbuh, berkembang, sekaligus hidup sesuai potensi suatu daerah tertentu. Selanjutnya, prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip ini bermakna dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan harus pula disesuaikan dan diperhatikan tentang adanya tujuan dan maksud dari pemberian otonomi. Tujuan yang ingin dicapai menurut prinsip ini adalah mampu memberdaya masing-masing daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Selanjutnya, prinsip-prinsip desentralisasi. Berikut adalah prinsip-prinsipnya. 1. Mempromosikan otonomi daerah. 2. Perencanaan bottom up partisipasi penuh seluruh masyarakat dalam proses yang demokratis. Selanjutnya, kendali dari pemerintah daerah yang lebih besar terhadap sumber-sumber keuangan. Dan selanjutnya, pembagian sumber daya yang lebih berimbang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jawaban yang bagus, Terbi. Dan stay calm. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana wujud pelaksanaan atau berjalannya sistem yang dipilih pemerintah Indonesia? Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara atau Einheitsstaat yang bersifat kedaulatan dan melekat pada rakyat, bangsa, dan negara. Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Apakah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah demi berjalannya sistem pengaturan wilayah di Indonesia? Salah satu upayanya adalah revitalisasi, pelaksanaan desentralisasi, dan otonomi daerah. Antara lain adalah munculnya peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan. Oke, dan kita terus lanjut ke pertanyaan ke-6. Sejak kapan pemerintah menggunakan sistem otonomi daerah di Indonesia? Sepengetahuan saya, di Indonesia otonomi daerah sebenarnya sudah mulai bergulir sejak keluarnya UU nomor 1 tahun 1945, kemudian UU nomor 2 tahun 1984, dan UU nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Semuanya berupaya menciptakan pemerintahan yang cenderung ke arah desentralisasi. Oke, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya. Bagaimana pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah? Pembagian urusan pemerintahan terbagi konkuren dan pemerintahan pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten kota. Sebagaimana disebut di atas, didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisien, dan eksternalitas serta di kepentingan strategis nasional. Berikut kriteria urusan pemerintahan pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten atau kota. Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah: A. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah, provinsi, atau lintas negara. Selanjutnya,
urusan pemerintahan yang panggungnya lintas daerah provinsi atau lintas negara. Dan selanjutnya urusan pemerintahan, manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara. Dan selanjutnya urusan pemerintahan yang digunakan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat, dan atau urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. Untuk berikut kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Yang pertama, urusan pemerintahan yang lokasinya di lintas daerah kabupaten atau kota. Yang kedua, urusan pemerintah daerah yang penggunaannya lintas daerah kabupaten atau kota. Yang ketiga, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten atau kota. Dan yang keempat, urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah atau provinsi. Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Berikut adalah penjabarannya. Yang pertama, urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten atau kota. Yang kedua, urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten atau kota. Yang ketiga, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten atau kota. Dan yang keempat, urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah, kabupaten, atau kota. So, thank you udah nonton video ini, and shout out to Alvin yang udah ngedirect video ini sekaligus sebagai narator. And I'm Torby. Until next time, stay classy.